Wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, selamat pagi. Nusa Tenggara Timur, Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, memperingati Hari Hak untuk Tahun Sedunia sekaligus penghargaan keterbukaan informasi pada publik se-Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili dan ini Bapak Kadis Kominfo. Yang terhormat Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, terima kasih telah menyempatkan diri datang. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan organisasi perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua hadirin para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tahun 2021. Untuk diketahui bahwa Hari Hak untuk tahun ini diperingati pertama kali dan dideklarasikan di Sofia, Bulgaria pada tahun 2002, dan di Indonesia deklarasi pertama kali dilakukan pada tahun 2011. Nah, momentum inilah menjadi semangat keterbukaan di seluruh dunia, sehingga semangat terbuka dan transparansi menjadi semangat kita semua untuk menjadikan semangat kebangsaan negara kita menjadi negara yang maju dan bermartabat. Supaya bisa pilihan supaya itu seperti apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Yang saya hormati Gubernur terbangun legitimasi dan kepercayaan publik. Saya kira kita tepuk tangan. Terima kasih. Dan Komisi Informasi HADU sebagai lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 yang memiliki fungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Komisi Informasi ini merupakan jawaban negara mengakomodir hak publik untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia. Komisi Informasi sebagai representasi negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, tujuan pembentukan Komisi Informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk itulah maka kegiatan hak untuk tahu sedunia perlu dilakukan untuk memberikan kampanye tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi publik serta berkewajiban mengawal mengontrol hasil pembangunan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 2 tahun 2 bulan 14 hari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir di Bumi Pulau Morai. Inilah usia kami yang baru hadir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sadari bahwa dengan usia ini kami belum berbuat banyak untuk daerah ini. Tetapi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang apa saja yang kami sudah lakukan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercinta ini. Sejak terbentuknya Komisi Informasi, kami sudah melakukan sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan eksistensi Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur sudah dilakukan di 18 kabupaten kota selain Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Rotterdam. Harus dipertahankan lebih informatif. Menuju informatif harus naik level menjadi informatif. Cukup informatif harus naik level informatif, dan kurang informatif harus di level informatif. Mari kita tepuk tangan kepada publik yang kita sudah terima. Terima kasih. Yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Ketua DPRD Provinsi NTT, Ibu Indi, terima kasih untuk kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi NTT, memang ini wakil rakyat, itu ada di tengah-tengah rakyat, ini bukan ada di muka dan di belakang. Terima kasih Bapak Gaf untuk kehadirannya. Yang saya hormati Ibu Inspektur, ini satu-satunya pimpinan perangkat daerah yang ada tepuk tangan dulu untuk Ibu Inspektur. Yang berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan atau koordinasi pimpinan daerah atau pejabat dan perwira yang mewakili, terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah hadirin yang saya hormati, yang berbahagia dan sedang dibahagiakan karena kami hadir semua. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT dan semua komisioner, tadi saya lapor ke Ibu Ketua. Ini Ketua, Pak Ketua dan komisioner, mohon izin sebelum saya membacakan sambutan tertulis yang terhormat Bapak Gubernur NTT Bapak Victor Mungkin Skoda, saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT dan seluruh jajaran, bahwa Bapak Gubernur sudah mengagendakan sejumlah kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan layanan pemerintahan yang hari ini berjalan di daerah di kecamatan dan angka kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang sudah dijadwalkan dalam beberapa hari sebelumnya. Dan oleh karena itu beliau menyampaikan selamat dan sukses untuk Komisi Informasi Provinsi NTT dan badan publik yang hari ini mendapat apresiasi dalam konteks penyediaan layanan informasi publik. Beliau menyampaikan salam hormat dan apresiasi untuk peristiwa yang bermartabat pada hari ini. Selanjutnya mohon izin saya membacakan sambutan tertulis dari Bapak Gubernur.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur atau perwakilan dari kabupaten kota, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan komisioner yang menyelenggarakan kegiatan hari ini, pimpinan perangkat daerah, para pejabat sipil TNI dan Polri, para pimpinan badan publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, segenap insan pers, segenap undangan hadirin dan seluruh warga masyarakat yang hari ini sedang mengikuti secara live report melalui RRI Kupang, singkatnya hadirin yang berbahagia. Ini kurang informatif. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam sehat. Salam sehat. Harus bersyukur. Kemarin Kota Kupang hanya 2. Kita bersyukur. Dan hanya Kota Kupang hanya 2. Kita usahakan di hari 0, besok 0, dan selanjutnya 0. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih dan kemurahan-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari Hak untuk Tahu Sedunia ya tahun 2021 yang dirangkaikan dengan penganugerahan piagam penghargaan kepada badan publik pemerintah Provinsi NTT yang informatif, yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyelenggarakan peristiwa yang bermartabat ini. Hari untuk tahu sedunia yang diperingati hari ini adalah merupakan sebuah proses panjang dan dideklarasikan pada bulan September tahun 2020 atau saya ulangi 2002 sebagai sebuah gerakan open governance yang dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk dapat mengakses informasi publik serta kewajiban mengawal dan mengontrol berbagai penyelenggaraan pemerintahan oleh badan publik. Spirit dan motivasi deklarasi hak untuk tahu sedunia adalah sejalan dengan amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta hak untuk memberi, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah serta menyiapkan informasi publik. Momentum perayaan ini seyogianya harus dijadikan terus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak asasi dalam rangka mengakses hak informasi publik. Selain itu juga merupakan momentum reflektif bagi badan publik untuk mengevaluasi diri sudah sejauh mana membuka diri dan menjalankan kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan serta sederhana. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID di lingkungan pemerintahan daerah, kabupaten dan kota, wajib menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui surat keputusan kepala daerah. Salah satu tugas pejabat PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi, dan dengan adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tersebut diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan secara efektif dan hak-hak publik dapat dipenuhi yang berkualitas secara nyata dan tepat waktu. Hadirin yang saya hormati, dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, kita harus memperdomani 4 asas, yaitu aspek transparansi, aspek akuntabilitas, aspek kondisional, aspek partisipatif, aspek kesamaan hak, dan aspek keseimbangan hak dan kewajiban. Hal-hal tersebut di atas menjadi landasan bagi setiap badan publik dalam melayani masyarakat dan membutuhkan informasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat menjadi lebih aktif dan turut dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Inilah yang menjadi dasar bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus mampu menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi dalam beberapa kelompok informasi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi diwajibkan menyimpan, mengolah, dan menjadikan informasi baik bersifat wajib yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta, maupun informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang dikecualikan itu juga wajib disiapkan. Pada dasarnya semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan adalah bersifat terbuka. Masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. Namun di beberapa instansi dan badan publik juga diharapkan menyediakan informasi yang dikecualikan setelah dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah yang baik dan atau biasa disebut good governance merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan hasil, prestasi dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
yang baik juga dibutuhkan masyarakat yang memahami dan mengerti bagaimana seharusnya pengelolaan informasi itu dapat diberikan. Konsep publik atau masyarakat yang peduli dengan pemerintahan melalui kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang berjalan tertib, lancar, tanpa penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan karakter publik adalah masyarakat yang saling menjaga dan saling melindungi, masyarakat yang berpegang teguh pada regulasi, masyarakat yang menegakkan etika dan norma terhadap masyarakat, masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip persatuan dan kesatuan, serta masyarakat yang mampu menjadi kontrol bagi pemerintah. Dari konsep di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang baik juga dapat berperan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Peran serta dipengaruhi oleh improvisasi dan inisiasi dari masyarakat dalam menjaga informasi yang didapatkan, sehingga kepentingan dan kebutuhan terhadap informasi diberikan sejalan dengan apa yang dicita-citakan. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini, mengingat pentingnya arti keterbukaan informasi dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi kesempatan yang baik untuk memberikan apresiasi kepada badan publik telah serius menggunakan keterbukaan informasi publik dan perlu untuk terus dilaksanakan. Dengan menyadari akan kondisi pentingnya keterbukaan informasi publik, maka saya telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yaitu yang pertama, keterbukaan informasi publik ditetapkan sebagai salah satu indikator dari misi reformasi birokrasi sebagaimana yang dituangkan di dalam RPJMD. Mohon izin, saya perlu memberikan atensi tambahan. Keterbukaan informasi publik itu ada di dalam indikator reformasi birokrasi. Mohon berkenan kebijakan ini didukung oleh kita semua. Yang kedua, secara cepat saya juga telah membentuk Komisi Informasi Provinsi NTT setelah 10 tahun tertunda. Pak Gubernur begitu kami laporkan, beliau bilang bentuk segera, dan syukur alhamdulillah 2 tahun lalu sudah terbentuk dan hari ini para komisioner sebentar melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga telah ditetapkan peraturan gubernur tentang sistem informasi dan dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang antara lain telah mengatur bahwa mewajibkan seluruh badan publik untuk menyediakan, memberikan, mengumumkan informasi publik yang ada di bawah kewenangannya, baik yang diumumkan secara berkala, informasi yang bersifat serta-merta, maupun informasi yang wajib disiapkan atau disediakan setiap saat. Dari berbagai upaya kebijakan, dari berbagai kebijakan dan upaya yang dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir, yang dilaksanakan secara kolaboratif dan inovatif, proses keterbukaan informasi publik terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitasnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat telah memberikan hasil penilaian dan diumumkan di hadapan Bapak Wakil Presiden pada 2 minggu yang lalu, dan syukur alhamdulillah pemerintah Provinsi NTT mendapat klasifikasi menuju informatif. Yang dari tahun 2022 kurang informatif. Saya bilang tahun 2020 kurang informatif. Tahun 2021 menuju informatif dengan skor 88,38. Tadi saya katakan tinggal 0, sekian kita sudah informatif, sudah sediakan. Mohon izin pada momentum yang baik ini, mari yang kurang masih ada,
ini yang saya hormati. Kepada badan publik yang hasil monitoring evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTT berada pada kategori informatif, saya mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Teruslah bertahan dalam visi dan menjaga serta mengembangkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Kepada badan publik yang dengan kualifikasi menuju informatif, saya berharap tahun depan seluruh dapat memenuhi kualifikasi badan publik yang informatif. Ini perintah Bapak Gubernur. Kami akan melakukan yang ditolong Pak Ketua Komisi SK mana yang masih ini kita lakukan di beliau. Dengan komitmen dan strategi yang tepat, saya yakin hal itu bisa diwujudkan. Sedangkan bagi badan publik yang masih dalam kategori cukup informatif dan bahkan kurang informatif dan atau tidak informatif, saya berpesan agar terus melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi keterbukaan informasi publik dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi, kolaboratif dan partisipatif dalam setiap aspek pelayanan publik yang sedang Bapak dan Ibu laksanakan. Dan untuk itu, melalui momentum yang bermartabat ini, saya akan menyampaikan beberapa hal untuk dipedomani dan diperhatikan oleh badan publik maupun oleh Komisi Informasi Provinsi NTT. Satu, tugas dan Komisi Informasi perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kiranya dalam proses ke depan telah ditetapkan standar pelayanan informasi publik di Provinsi NTT sehingga menjadi indikator-indikator yang baik untuk dilakukan pembenahan ke depan. Kepada seluruh badan publik agar terus menyediakan dan memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menyadari bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur rentan terhadap bencana, maka kepada badan publik yang menangani permasalahan kebencanaan agar selalu menyediakan jenis informasi serta-merta yang menyangkut dengan kebencanaan kepada publik tentang berbagai potensi-potensi yang akan terjadi dan bahkan bencana yang sudah terjadi, sehingga oleh masyarakat dapat mengambil langkah-langkah mitigasi dalam rangka mengurangi risiko bencana. Ini penting kita akan menghadapi fenomena La Nina. Mohon berkenan untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di badan-badan publik dengan kebencanaan tolong menyiapkannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi NTT yang dalam segala keberadaannya telah berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Kuasa, selalu dan senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian untuk wujudkan NTT bangkit dan wujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutan yang disampaikan langsung oleh Kadiskominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Buntilu Raskoda. Terima kasih. Boleh sekali baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki serangkaian acara penganugerahan keterbukaan informasi badan publik. Namun sebelumnya kita akan simak bersama penyampaian hasil penilaian laporan penjabat pengelola informasi dan dokumentasi badan publik yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Koordinator Bidang Kelembagaan, kepada Bapak Dr. Andes Gerbanus Atawuwur, waktu dan tempat saya persilakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, salam. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Wakupimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Sebelum membaca pengumuman pemeringkatan hasil pencapaian yang diperoleh oleh PPD dari setiap badan publik, maka saya terlebih dahulu menyampaikan proses yang kami lakukan sebagai bentuk akuntabilitas kami Komisi Informasi Publik kepada masyarakat melalui Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin yang kami banggakan dan muliakan yang hadir pada kesempatan yang bermartabat ini. Bahwa Komisi Informasi adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan normatif untuk mengawasi dan mengawal tata kelola pemerintah agar berjalan secara transparan, efektif, efisiensi, dan akuntabel serta partisipatif menurut amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yang memiliki visi terwujudnya masyarakat NTT yang informatif, maju, cerdas, dan partisipatif demi terselenggaranya tata pemerintahan yang bersih menuju NTT bangkit dan NTT sejahtera. Hari ini adalah yang kedua kalinya Komisi Informasi menyelenggarakan peringatan Hari Raya untuk tahun sedunia dan kali pertama untuk penganugerahan keterbukaan informasi publik kepada badan publik vertikal dan badan publik lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembaga ini tidak saja memiliki kewenangan konstitusional, melainkan juga memiliki kewajiban moral untuk mengawasi dan mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan partisipatif. Maka Komisi Informasi menyelenggarakan penganugerahan keterbukaan informasi kepada badan publik negara pada hari ini. Penganugerahan keterbukaan informasi publik ini melewati beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, para komisioner melakukan kunjungan dan audiensi kepada seluruh OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui dan mendengar secara langsung implementasi Undang-Undang KIP, khusus berhubungan dengan eksistensi dan optimalisasi PPD sebagaimana mandat dari Undang-Undang KIP. Komisioner mengundang ke-39 OPD, namun yang hadir 25 OPD dan yang tidak hadir 14 OPD. 3. Pasca pelatihan, Komisi Informasi membagikan kuesioner kepada peserta yang hadir untuk mengisi dan mengembalikannya dan diberi waktu hingga tanggal 30 September 2021. Sedangkan OPD yang tidak hadir, Komisi Informasi mengantar kuesioner dan menyerahkannya kepada dengan pembatasan waktu pengisian
dan penyerahan kembali kuesioner hingga tanggal 30 Oktober. Namun sayang, faktanya hanya ada 11 OPD yang menyerahkan laporan pelaksanaan PPD, sedangkan 28 OPD tidak menyerahkan laporannya. Keempat, dari ke-11 OPD yang memberikan laporan PPD-nya, Komisioner Komisi Informasi melakukan analisa dan penilaian secara bersama-sama dengan berpatok pada 61 indikator penilaian. Dari 11 OPD, ada yang berhasil menembus kategori tertinggi yakni informatif, sedangkan ada yang menuju informatif dan cukup informatif. Namun ada pula 2 OPD yang terkategori sebagai badan publik yang kurang informatif. Karena itu hari ini mereka belum berhasil terima penghargaan itu. Kelima, sementara itu perlakuan terhadap badan publik vertikal berbeda. Badan publik vertikal khususnya penyelenggaraan pemilihan atas inisiatif pimpinan dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mengirimkan laporan PPD kepada Komisi Informasi. Ada 27 badan publik dari dalam hal ini dari jumlah itu yang paling banyak adalah penyelenggara pemilu khusus Bawaslu. Karena itu patut kita beri apresiasi kepada Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita beri apresiasi. Sementara itu, penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggaraan Pemilihan Umum hanya diwakilkan oleh Komisi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan salah satu Kabupaten Sika. Apapun itu juga, mari kita beri aplaus untuk penyelenggara pemilu. Terhadap laporan yang masuk, komisioner melakukan analisa penilaian yang hasilnya juga akan diumumkan pada hari ini. Harapan Komisi Informasi adalah hendaknya sesudah menerima penghargaan ini, setiap instansi negara terdorong secara konstitusional dan moral untuk terus-menerus menyiapkan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang pada akhirnya mengangkat NTT menjadi provinsi yang informatif dengan indikator capainya adalah terbentuk dan berfungsinya dengan baik dan benar PPD di setiap instansi pemerintah dan non-pemerintah, serta terbentuknya Komisi Informasi di seluruh kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, maka hendaknya setiap badan publik negara menjadikan informasi sebagai oksigen dalam lingkup pemerintahnya agar terciptanya penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Demikian proses saya sudah sampaikan, dan selanjutnya akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh MC sendiri. Terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk kita.